Mas rem dan handle kopling si Rainbow udah nggak ngantuk lagi nih. Itu tandanya gua ngebleeding master rem TAD traction generasi kedua ini. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Ko Daniel dan kita masih berlanjut project si Rainbow nih cuy. Jadi di video kali ini gua akan upgrade pengeremannya si Rainbow karena nggak sedikit yang komentar di setiap video-video sinematikannya si Rainbow nih. Bang, mas remnya ngantuk. Oke, sekarang gua bangunin sekopling-koplingnya. Bukan karena omongan netizen yang bilang mas rem ngantuk terus gua ganti mas remnya cuy. Di sini gua lebih mengutamakan keselamatan gua karena kemarin-kemarin kan gua udah upgrade beberapa komponen di si Rainbow nih ya, kayak karburator. Nih karburator sekarang gue pakai PWK 34 dari Nibi Racing. Terus knalpotnya juga nih udah ganti juga pakai knalpot dari NXL Racing cuy. Otomatis performa mesinnya udah berbeda dari yang standaran. Jadi gue butuh pengereman yang jauh lebih pakem dari standarannya nih. Penasaran sama detail master rem yang akan gue pasang di si Rainbow? Langsung aja kita review. Ini dia master rem set traction S series generasi kedua by TAD Racing. Pertama-tama kita lihat dulu detail dari lever clutch atau handle koplingnya dulu nih cuy. Untuk kemasannya simple aja kayak gini, tapi udah terlihat premium ya guys. Dan di bagian atas ini ada logo Traction S Series. Terus di bagian belakangnya ada bacaan Traction Track Your Road. Dan di bagian bawahnya sini ini adalah warna color dan ini full CNC. Jadi ini handle udah full CNC. Dan ini dia by TAD Racing ya guys ya. Oke, jadi langsung aja kita unboxing dan kita lihat detail dari handle koplingnya dulu. Ini dia handle kopling Traction S generasi kedua ya guys, by TAD Racing. Pertama-tama kita lihat dulu secara fisiknya nih ya. Fisiknya menurut gua terbuat dari bahan yang udah solid ya, udah cukup solid ini. Dengan finishing CNC pastinya. Untuk handle kopling nih rapi banget ya finishingnya. Dari pihak TAD sendiri bilang kalau si baut-bautnya ini udah stainless ya cuy. Jadi anti karat gitu. Handle kayak gini, gokil. Ini jadi lebih manjang terus melengkung kayak gini. Kayaknya kopling gua yang sebelumnya berat akan berasa enteng nih kalau pakai handle kopling dari Traction ini guys. Terus di bagian ujungnya juga ada logo dari TAD. Nih dari Traction juga, Traction TAD Racing. Dan oh ya, handle-nya juga bisa dilipat ya. Cuman ini dikencengin. Kalau mau bisa dilipat-lipat, di sini agak dikendorin sedikit kayaknya guys. Kayak gitu. Dan udah dapat juga ini mungkin untuk dipasang di motor-motor matic ya. Jadi handle kopling ini universal ya. Untuk kopling atau rem juga bisa nih coy. Jadi udah ada sensor apa ya, kalau untuk matic kan buat starter ya, sensor starter gitu cuy. Sejujurnya untuk desain menurut gue udah keren banget nih dari TAD Racing ini cuy. Tapi yang mengganggu buat gue adalah di bagian setelan koplingnya nih. Kayaknya setelannya masih biasa banget sih. Akan lebih bagusnya pakai bahan CNC-an juga, ngikutin bahan si handle koplingnya ini cuy. Tapi it's okay dikarenakan harganya yang sangat-sangat terjangkau. Gua maklumin kalau setelannya kayak gini cuy. Mungkin kalau kalian yang mengutamakan penampilan, kalian bisa rubah si setelannya ini. Banyak kok yang jual di marketplace ya cuy, setelan CNC-an untuk handle kopling. Di bagian belakang ada logo Traction seperti ini. Oke, gue rasa udah cukup detail ya untuk si handle kopling ini. Sekarang kita lanjut ke master remnya cuy. Sekarang kita lanjut untuk master remnya cuy. Tampilan kardusnya seperti ini. Wah, premium banget sih ini. Tuh, premium part deh. Di bagian depannya seperti ini. Bagian atasnya seperti ini. Di bagian sampingnya seperti ini. Ada barcode dan ini produksiannya. Dan ini sedikit info tentang produknya cuy. Jadi ini full CNC. Di bagian belakangnya seperti ini, simple banget. Dan di bagian bawahnya kosong kayak gini. Jadi lanjut aja, langsung kita buka. Wedis. Baru aja dibuka gua langsung gagal fokus sama bagian busa-busa ini cuy. Gokil, ini sih premium banget bungkusnya.
Langsung aja kita lihat satu persatu ada apa aja sih di bagian dalam sini cuy. Yang pertama yang udah jelas terlihat di sini ada stiker dari TAD Racing original merchandise kayak gini. Kita dapat 2 nih cuy. Kemudian di sini dapat baut banjo sekaligus sama sensor buat rem nih cuy. Kita lanjut di plastik ini ada beberapa perintilan, yaitu ada ini adalah selang buat penyambung antara tabung rem dan si master remnya. Terus juga dapat baut banjo, ada mur penutup spion dan beberapa kleman dan ring buat si baut banjonya cuy. Poin plus untuk master rem ini cuy, di sini kita dapat seal cadangan. Kalau sewaktu-waktu seal bawaannya ini jebol, jadi kita udah nggak pusing lagi buat cari-cari. Lanjut, ini dia tabung minyak rem plus bracketnya ya. Ini bracketnya cukup tebal ya, kalian bisa lihat cukup tebal. Dan ini tabung minyak remnya cukup besar banget malah kata gua. Tapi solid banget ya. Bahannya solid, ini plastik solid dan tutupnya ini terbuat dari CNC cuy. Terbuat dari CNC kayak gini. Gokil. Ini sih udah premium banget sih dengan harga yang menurut gua sangat-sangat worth it dan terjangkau, tapi produknya berkualitas kayak gini. Dan ini dia yang terakhir menu utama kita. Langsung aja kita lihat. Ceng-ceng. Nah, ini kita minggirin dulu ya karena udah nggak perlu cuy, udah kosong ini ya. Kita singkirin dulu kardusnya di sini aja. Pertama-tama kita lihat dulu dari bentukannya ya cuy. Ini bentukannya modelnya sih keren banget ya. Ini sama dengan generasi pertamanya, nggak ada yang beda. Cuma yang ngebedain adalah finishing dan bahannya cuy. Jadi kalau yang sebelumnya itu modelnya cor-coran gitu ya, tapi yang sekarang ini udah full CNC kayak gini cuy. Jadi jauh-jauh lebih solid ini. Pada bagian handle rem ini bisa diatur ya, jauh dekatnya diputer-puter kayak gini. Secara tampilan mas rem dari Traxion ini menurut gua udah keren banget sih. Udah cukup solid dari bahan-bahannya yang melalui finishing CNC cuy. Cuma waduh, ini kayaknya agak kurang rapi ya di bagian sini cuy. Tapi balik lagi termaafkan dengan harganya yang sangat terjangkau. Pada bagian handle ada logo Traxion seperti ini. Ngomongin ukuran piston dari master rem ini, gue sih cukup kaget ya guys. Jadi master rem ini tuh pistonnya berukuran 18 mm. Wah sih ini gokil sih. Cocok banget untuk kaliper-kaliper yang pakai 4 piston nih. Gue rasa udah cukup ngelihat detail dari master rem Traxion S generasi kedua ini. Jadi gue pengen langsung pasang. Nanti selebihnya akan gue review lagi ya setelah proses pemasangan. Master rem dan handle coupling udah terpasang. Untuk handle coupling sih gampang ya. Jadi ini udah langsung bisa tuh. Mantap cuy, gokil. Oh ya, tips buat yang kalian mau pakai TAD Racing juga ya, S generasi kedua. Untuk jalur kabel couplingnya dipindah ya. Sebelumnya kan di sini nih, keluar dari sini. Nah, jadi ini dipindah dari ke sini nih. Karena kalau ngikutin ke sini nanti akan bengkok begitu ya guys. Dan itu sih trik aja sih supaya kabel koplingnya tetap aman, nggak belok-belok dan nggak ganggu sama tarikannya cuy. Ya berhubung hari sudah mulai gelap dan sepertinya nanti akan gua kasih lihat hasil akhirnya aja cuy. Karena ya cukup PR lah untuk ngebleeding rem ya, apalagi gua depan belakang karena belakang juga akan gua upgrade juga cuy. Jadi mungkin nanti akan gua kasih lihat aja hasil akhirnya dan apa-apa aja sih mungkin gua ada kendala di selama pengerjaan gitu akan gua spill nanti setelah semuanya beres terpasang ya cuy. Ini sih untuk mempersingkat waktu aja. Sekarang udah waktunya proses bleeding dan gua akan coba nge-time ya. Sekarang ini di jam 18.52. Berapa lama gua ngebleeding master rem dari TAD Racing Traxion generasi kedua ya guys ya. Let's go.
Sekarang udah di 19.08. Itu tandanya gua ngebleeding master rem TAD traction generasi kedua ini cuma di 15 sampai 16 menitan lah. Intinya itu sebentar banget sih buat gua, karena memang prosesnya itu cepet banget dan ya nggak ada kendala sih sama sekali selama gua ngebleeding sih cuy. Jadi ini nggak nyusahin sih ini ya master rem dari traction Ace generasi kedua ini cuy. Ya, untuk ngilangin semua buih-buih yang ada di dalam selang rem, master rem atas ataupun kaliper di bawah, ya kurang lebih membutuhkan waktu ya 1 jam lah. Kalau cuma sekedar ngedapetin aja tadi 15 menit juga udah dapat gitu cuy. Ya oke, untuk rem depan udah beres, nanti lanjut ke rem belakang karena gue mau ganti selang remnya juga. Ya, akhirnya selesai juga untuk bleeding rem depan dan rem belakang. Jadi sekarang gue akan kilas balik ya, apa-apa aja mungkin gue ada kendala atau ada beberapa spare part yang mungkin harus diakal-akalin. Di sini akan gue ceritain guys. Dimulai dari bagian pengereman depan dulu deh. Ya, pertama baut banjo yang tersedia di kemasan master rem traction ya. Di sini nggak bisa dipasang di kaliper standarnya buat Ninja R ya guys. Karena apa? Beda dratnya guys. Kalau yang bawaan master rem traction ini dia drat halus, sedangkan untuk kaliper Ninja ini drat kasar. Lalu geser ke atas, ini switch rem. Switch rem kan tadinya colokan apa ya, 2 soket gitu ya, 2 pin. Jadi harus diakalin dengan cari cowokannya ya, cari cowokannya untuk si 2 pin ini, atau mungkin kalian bisa langsung sambung aja, itu bisa juga, tapi amannya sih tetap pakai soket ya supaya dilepas pasangnya jadi gampang. Kemudian pada bracket tabung minyak rem, di sini di bagian sini nih kalian bisa lihat ada sedikit baret ya. Jadi gua sedikit tekuk ke arah sana supaya si si tabung remnya ini dia nggak terlalu miring ke sana gitu guys. Jadi agak sedikit lurus, cuma nggak lurus banget kayak gini. Ya mungkin ini sih sesuai gimana motor kalian ya. Bisa juga yang langsung PNP gitu guys. Oke, berikutnya ada di bagian kopling. Tapi nggak cuma di bagian kopling sih, ada di bagian handle rem juga. Di bagian sini nih, di bagian bautnya. Jadi ini tuh bautnya bukan dari stainless, bukan dari baja, tapi ini terbuat dari almu ya cuy. Dan disayangkan ya, si mur yang di bawah ini dia nggak bisa dikencengin banget gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau dikencengin banget, nanti si tuas remnya ini, si handle-nya akan seret gitu guys. Dan hati-hati juga kalau ngencengin ini, baut ini, nanti dia bisa patah ya, rawan banget patah karena terbuatnya dari almu. Mungkin PR juga nih buat tim TAD Racing ya, untuk bikin di bagian sini tuh kalau bisa di perbautan itu stainless ya. Kalau nggak bisa stainless ya baja aja gitu. Jangan alloy kayak gini guys, karena menurut gua kurang kuat. Mur di bagian master rem juga sama seperti mur di handle kopling guys. Jadi pada bagian mur bawah ini jangan terlalu kenceng, nanti seret ya. Ini juga PR nih buat TAD Racing. Kalau bisa sih semua mur-mur ini jadi stainless ataupun baja aja gitu ya, karena rawan patah. Dan kalau bisa tetap bisa kenceng, tapi handle bisa main dengan baik gitu. Dan untuk mengakali mur kiri dan kanan gua ini ya mau nggak mau harus pakai lem, karena kita ngencenginnya nggak bisa kenceng banget. Itu sih udah cara paling aman. Ya gua rasa cukup untuk malam ini. Dilanjut besok kita sinematikan. Master rem dan handle kopling si Rainbow udah nggak ngantuk lagi nih. Nah ini dia
part yang kalian tunggu-tunggu ya, yaitu berapa sih harga dari master rem dan handle coupling dari Traxion S generasi kedua ini cuy. Oke, jadi untuk satu set ini itu di harga 700 ribuan ya guys ya. Itu untuk semua warna ya, nggak ada perbedaan harga di warna yang berbeda gitu cuy. Nah, handle coupling dan master rem Traxion S generasi kedua ini juga bisa dijual terpisah ya guys ya. Jadi untuk harga satuannya, untuk harga si master remnya ini sekitaran 400 ribuan ya. Dan untuk handle couplingnya di harga 200 ribuan aja cuy. Dengan harga segitu menurut gua udah worth it banget sih, dengan penampakan tampilan yang udah ada di depan gua saat ini. Yang pasti dengan penggunaan master rem Traxion S generasi kedua ini guys, pengereman jauh lebih pakam ya. Karena seperti yang gue bilang di awal video, di sini piston master remnya di 18 mm dan itu udah cukup banget untuk motor Ninja cuy. Apalagi kalian pasangannya di Matic ataupun di motor-motor bebek, itu udah cukup banget sih menurut gua. Kalau kalian nanya master rem dan handle coupling Traxion S generasi kedua ini ada kekurangannya atau enggak, menurut gua sih ada ya guys ya. Tapi ini bisa jadi cuma ada di motor Ninja aja, bisa jadi nggak berlaku untuk di motor-motor lain cuy. Contohnya, menurut gua handle coupling dan hand grip ini terlalu deket. Jadi si coupling ini harus benar-benar ketarik supaya dapat gitu ya, dapat pre-nya guys tuh. Jadi segini doang nih, enaknya segini. Ini 4 jari ya. Jadi kalau 2 jari dia akan mentok ke tangan. Jadi nih PR buat tim TAD Racing, bolehlah ditambahin settingan di sini supaya bisa dijauh deketin. Kemudian pada body master remnya di sini finishingnya menurut gua kurang rapi ya. Ini kalian bisa lihat, ini geradakan banget di sampai sini-sini ya. Tapi baik lagi ini tuh sekedar estetika ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mentingin estetika, nggak akan jadi masalah. Kemudian yang terakhir yang menurut gua cukup fatal ya, yang udah gua jelasin juga di sebelumnya, yaitu di baut-baut sini ya. Jadi di baut-baut sini dia nggak bisa kenceng banget, karena kalau dikencengin banget si handlenya nggak bisa gerak cuy. Ya ini mungkin PR buat tim TAD untuk perbaiki lagi di bagian baut-baut sini ya. Kalau bisa bautnya diganti stainless ataupun baja sekalian sih, supaya lebih kuat gitu cuy. Dan di bagian handlenya dikasih bosing besi supaya sewaktu-waktu udah haus itu tinggal ganti bosingnya aja. Berlaku juga pada baut di bagian handle coupling. Satu lagi yang kelupaan, di sini untuk drat spion sebelah kanan ini dratnya sama dengan yang kiri ya. Jadi bisa dipastikan spion Oria Ninja nggak bisa dipasang di sebelah kanan sini cuy. Di sini gua nggak bisa berkomentar banyak atau kasih kesimpulan tentang pengereman si rem TAD ini cuy. Karena kalau gue cuma pakainya di mondar-mandir sini kayaknya kurang valid gitu ya. Harus dipakai riding dulu cuy. Tapi kalau ditanya ngerem pakem atau enggak, jelas pakem ya. Karena pistonnya ada di 18 mili dan itu udah bisa dibilang gede banget sih. Ya jadi kesimpulan tentang master rem series S generasi kedua ini ya cuy, menurut gue sangat-sangat worth it untuk kalian coba ya. Kenapa? Karena dari bentukannya yang udah solid dengan finishing CNC menurut gue itu udah mantep banget cuy. Dan semua kekurangan yang gue sebutin sebelumnya itu bisa termaafkan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Tapi kita udah dapetin master rem dan handle coupling yang kece kayak gini ya. Jadi videonya sampai sini ya guys ya. Kalau teman-teman mau samaan juga kayak si Rainbow, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Siapa tahu kalian mau upgrade pengereman juga cuy. Oke, sampai sini dulu proyekan si Rainbow. Masih banyak PR lagi sih sebenarnya, tapi gua nggak mau yang buru-buru, jadi santai aja cuy, karena dananya menipis. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you all. Bye bye.